Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Mudah-mudahan kita terus diizinkan Allah istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang para tamu-tamu Allah di rumah Allah Masjid Fatimah Garung. Mudah-mudahan setiap langkah putaran roda menggugurkan dosa-dosa dan meninggikan derajat kita semua insyaallah. Dan semoga semakin jauhnya perjalanan Allah balas dengan surga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita mau tadabbur Quran surah Ali Imran ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama 1 2 3. Sungguh di antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya ketika membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab yang Allah turunkan, padahal itu bukan dari kitab yang Allah turunkan kepada mereka, dan mereka berkata huwa min indillah, ini adalah dari Allah. Yuk kita buka gimana Al-Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Al-Hafiz
Imam Tabari, Imam Jalaluddin Suyuti, dan para ulama-ulama tafsir menjelaskan melalui nukilan-nukilan hadis otentik yang para sahabat pernah kemukakan. Yaquluna 'ala Allahil kadzib wa hum ya'lamun. Jadi salah satu yang mereka orang-orang Yahud dalam paragraf pertamanya pembukanya la'natullahi alaih, yang mereka kemukakan, mereka itu kadang memutarbalikan isi daripada ayat-ayat Allah sesuai dengan kehendak nafsu syahwat mereka masing-masing. Lalu mereka mengatakan huwa min indillah. Ini dari Allah loh. Allah bilang begini, huwa min indillah. Ini yang saya bilang nih dari Allah. Padahal mereka tidaklah berbicara kecuali berdasarkan hawa nafsu mereka. Mereka bicara tentang sesuatu itu sama sekali bukan sesuai dengan yang Allah mau, tapi framing kacamata yang mereka gunakan itu kacamata hawa nafsu mereka masing-masing. Nah, sayangnya jemaah, hari-hari ini hampir-hampir ada di tengah-tengah diri kita, boleh jadi itu adalah kita. Ayo segera istighfar kalau memang ada ciri-ciri yang barusan disebut ada dalam diri kita, yang kadang begitu datang ayat, datang hadis, lalu dia bilang menurut saya nggak gitu ah. Menurut saya, kalimat yang indah itu bukan menurut maunya saya, tapi menurut gimana Allah berfirman, gimana Nabi bersabda melalui lisan beliau, gimana Nabi melakukan melalui fi'liyah beliau, perbuatan atau takrir ketetapannya Nabi, atau himmah cita-citanya Nabi. Harusnya orang beriman itu saat Allah dan Rasulnya mengatakan sesuatu, mereka menjawab sami'na wa ata'na, kami dengar, kami akan berusaha sekuat tenaga mematuhi apa yang telah kami dengar. Bedanya mereka ini memutarbalikan lidahnya untuk membaca, tapi begitu menyampaikan, mereka tuh ada kecondongan disisipkan sesuai dengan hawa nafsu mereka masing-masing, sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Siapa ini berlaku buat refleksi kita bersama, bukan cuma memang ayat ini bicara tentang Yahud, Nasara, tapi kita secara umum merefleksikan. Namanya juga tadabbur jemaah. Kalau kita mau bicara lebih luas, termasuk diri kita pribadi. Kali-kali jemaah, boleh jadi di tengah-tengah kita sering kita mengutarakan, lah menurut saya nggak gitu. Menurut saya di sini yang condong kepada hawa nafsu semata, tidak atas dari bagaimana ulama membimbing, para guru memberitahu, Al-Quran Allah berfirman yang sesuai dengan bagaimana Nabi lakukan, atau Sayyiduna Abdullah bin Abbas sampaikan, kan macam-macam. Kalau kita melihat ayat ini turun, lalu dengan kelapangan dada kita merefleksikan diri kita, jangan sampai yang condong kepada syahwat. Ingat kemarin Quran surah Yusuf ayat 53. Innan nafsa la ammaratum bisu Allah berfirman, sesungguhnya nafsu kalian itu akan cenderung menyetir kalian kepada sesuatu yang buruk, keji, jahat, nggak elok. Itu nafsu. Makanya kapan mengucap sesuatu sesuai dengan hawa nafsu kehendaknya, maka dia ketemu sama sesuatu yang disebut dalam Al-Quran. Karena kaidah dalam Al-Quran itu, syahwat, hawa nafsu selalu condongnya ngajak manusia la ammaratum bisu, untuk berbuat yang buruk. Nah, tapi ada pengecualian nih jemaah. Dalam ayat 53 Yusuf Allah berfirman, illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang Allah beri rahmat sama mereka. Dirahmati itu hawa nafsunya tetap ada, tapi disetir menuju baik. Syahwatnya tetap ada, tapi dia mengendalikan, bukan dikendalikan. Karena beda. Yang mengendalikan mampu membawa kemana syahwat dan nafsu ini berlabuh. Kalau dikendalikan, condongnya nafsu dan syahwat ini melabuhkan dia kepada tempat la ammaratum bisu.
Jadi kalimat huwa min indillah adalah kalimat kamuflase orang yang berusaha membelokkan yang tadinya maksud ayatnya lurus, dibelokkan sesuai dengan kehendaknya. Set, gitu jemaah. Yuk kita bahas lagi. Wa yaquluna 'alallahil kadzib. Sudah mah dia belokkan ngaku-ngaku ini dari Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun. Wa yaquluna 'alallahil kadzib itu artinya dan mereka bicara tentang Allah dengan pembicaraan yang penuh kedustaan. Kadzib atau mereka tuh berdusta terhadap Allah, bawa-bawa nama Allah tapi dusta. Nah, kalau tadabbur yang secara luasnya, mereka berdusta bawa-bawa nama Allah. Mereka sudah bersumpah demi Allah, tapi mereka bohong. Enteng aja mereka nyebut-nyebut nama Allah. Kamu begini gak? Demi Allah, demi Allah. Gampang aja mereka ngucap itu, tapi sedikit pun gak ada rasa takut dalam hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu itu ada seorang sahabat, awalnya sahabat, beliau di belakang Nabi, beliau ngaji bareng Nabi, tapi ternyata beliau ini termasuk orang-orang munafik. Ya namanya kalau udah kita ending sebutnya bukan lagi sekedaran munafik segala ya jamaah, tapi bukan sekedaran orang sahabat segala ya jamaah, tapi ini masuk daripada golongan munafikun. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembong munafik, kepalanya munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kembali dalam bahasannya jemaah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun, dan mereka berdusta bawa-bawa nama Allah sedangkan mereka telah mengetahuinya. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya orang-orang yang Allah murkai mereka mengubah dan menambah-nambahi ayat-ayat Allah, padahal seorang makhluk pun tidak boleh menghilangkan satu ayat pun dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan. Bahkan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, satu huruf pun dihilangkan tidak boleh dia lakukan, akan tetapi justru mereka mengubahnya, mentakwilnya dengan takwilan sesuai kehendak mereka, menuruti hawa nafsu mereka, dan itulah mereka orang-orang yang Allah murkai. Jadi Al-Quran ditakwil sesuai dengan maunya sendiri, kepentingannya sendiri. Hati-hati ya jamaah, pentingnya kita belajar memiliki guru, pentingnya kita belajar dibersamai oleh gurunda-gurunda kita, supaya begitu datang satu ayat kepada kita, ditadaburi bersama, ayat ini gak akan pernah melenceng dari maksud tujuannya, sesuai dengan maunya Sayyidina Abdullah bin Abbas, sesuai dengan bagaimana Nabi katakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Alhamdulillah, yahdikumullahu. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas itu sahabat Nabi yang pernah diucapkan sama Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan sepupuku ini. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas ini anaknya Abbas. Abbas itu adik ayahnya Nabi. Abbas sama Abdullah ayahnya Nabi ini kakak beradik. Sayyidina Abdullah itu kakaknya, Sayyidina Abbas itu adiknya. Jadi Abdullah bin Abbas, Abdullah anaknya Abbas itu sepupuan sama Nabi SAW, tapi terpaut usia yang jauh. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah naik kuda, naik unta bareng Nabi. Nabi goncengin beliau, lalu beliau diajarkan tentang ilmu tauhid. Ya gulam, inni u'allimu kalimat, inni u'allimuka kalimat. Wahai sepupuku sayang, aku ajarin ya beberapa kalimat. Kalimat itu konsonannya konsonan tauhid. Kata Rasulullah, yang pertama, ihfazillaha yahfadka. Wahai sepupuku, kamu jaga Allah ya, nanti Allah jaga kamu. Yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahak. Sepupuku, kamu jaga Allah ya. Maksud jaga Allah ini menjaga hak-haknya Allah. Allah suruh ini ya ini, Allah suruh itu ya itu, Allah suruh sholat ya sholat, Allah suruh puasa ya puasa, kayak gitu cuman. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kata Nabi sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, jaga Allah, nanti Allah akan melindungi kamu dengan sebaik-baiknya perlindungan. Terus yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau minta langsung sama Allah. Wa idza sta'anta, kalau mohon pertolongan
Fasta'in billah, mohon pertolonganlah langsung kepada Allah. Wa'lam, terus poin kelima. Wa'lam, ketahuilah, kalau satu kaum itu bersepakat memudaratkanmu, membahayakanmu, mencelakakan kamu, nggak akan pernah sampai kecelakaan itu kecuali apa yang Allah tetapkan padamu. Dan ketahuilah kalau satu kaum sepakat untuk memberi manfaat, manfaat itu nggak akan pernah sampai kecuali apa yang Allah tetapkan padamu. Itu kata Nabi SAW. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas dari kecil dapat doa dari Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini tentang agamanya, ajarkan tafsir-tafsirnya, takwil-takwilnya sama anak ini. Maka salah satu pakar tafsir terbaik dunia adalah Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pakar tafsir terbaik dunia Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Wahab bin Munabbih berkata, Taurat dan Injil keduanya Allah turunkan kepada mereka pada saat itu ya jemaah. Allah tidak adakan perubahan terhadap keduanya satu huruf pun, akan tetapi mereka mengombang-ambingkan dan mereka membuat isi dari yang Allah turunkan dalam Taurat dan Injil, mereka ubah sekehendak mereka, mereka tulis tambah-tambahannya dan mereka kurang-kurangi apa yang mereka tidak sukai, dan seperti itulah mereka ciri-ciri kaum yang Allah murkai, ditambahin, dikurangin. Pernah ada kisah, dulu seorang pemuda datang ke Rasulullah terus bilang gini sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa pendapat Anda kalau saya menjalankan yang Anda perintahkan, saya menjauhkan yang Anda larang, saya walam azid minhu dzalika syai', kata sahabat laki-laki ini, walam azid minhu dzalika bi syai', dan sedikit pun saya enggak tambah-tambahin, sedikit pun saya enggak akan kurang-kurangin. Lalu laki-laki ini bilang, a'adkhul jannah, menurut Anda ya Rasulullah, kalau saya gitu apa saya masuk surga? Jawaban Nabi apa? Qala na'am. Nabi jawab, iya, kamu pasti masuk surga. Ada dalam hadis riwayat Imam Muslim yang barusan kita ceritain. Ini tadabbur atau asbabul wurud. Kalau Quran kan asbabun nuzul. Ini asbab wurud ya jemaah. Jadi sahabat laki-laki ini nih, dia cuma sholat yang wajib aja, nggak sunnahnya. Lalu dia menghidupkan yang wajib aja, nggak sunnahnya. Lalu dia menjaga diri dari sesuatu yang dilarang Allah dan Rasulnya. Walam azid, dan dia nggak nambah-nambahin. Dzalika, hal-hal itu, bisyai', dengan sesuatu yang sedikit pun tuh nggak ditambah-tambahin. Begini ya begini, begitu ya begitu. Sesuai dengan bagaimana Nabi telah sampaikan, Allah sudah berfirman. Nggak ditambahin, nggak dikurangin. Lalu dia nanya, adkhul jannah, apa saya masuk surga ya? Karena sebab itu Rasul jawabnya simpel, qala na'am, iya, masuk surga karena hal sederhana itu. Terutama ibu-ibu, itu ada hadis riwayat Muslim, Nabi bahkan bilang gini, idza salatal mar'ata khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabi jannati syi'ti. Kata Nabi SAW, kalau perempuan itu sholat 5 waktunya, nggak disebut sholat sunnahnya. Artinya udah sholat 5 waktu aja, nggak sholat sunnah. Wasamat syahraha, lalu perempuan itu menjalankan puasa Ramadannya, nggak puasa sunnah. Wahafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh, tidak berbuat yang menyeleweng. Dia menjaga kehormatan diri, suami dan hartanya suami, keluarga. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat sama suaminya. Qilalaha, bilang sama perempuan itu, udkhulil jannah, masuk kamu ke dalam surga, min ayyil jannati abwabi syi'ti, min ayyi abwabi jannati syi'ti, lewat pintu surga mana aja yang kalian mau. Jadi perempuan masuk surga, sholat 5 waktu, nggak sholat sunnah, puasa Ramadan tanpa diiringi puasa sunnah, dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga kehormatan suaminya, dan dia jaga kehormatan marwah keluarganya, dan dia taat pada suaminya selama suaminya taat kepada Allah, bukan perintah-perintah maksiat kepada Allah, masuk surga lewat pintu mana aja yang dia mau. Allahu Akbar. Istimewa jemaah. Jadi perempuan masuk surga mudah.
Riwayat Ahmad yang barusan disampaikan, laki-laki pun sangat mudah. Cukup lakukan yang wajib, tinggalkan yang diharamkan. Walam azid dzalika bi syai', jangan tambah-tambahin sedikit pun. Adkhul jannah, apa saya masuk surga? Ya, kamu masuk surga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sudah selayaknya kita sama-sama menjaga diri kita dari apa yang diharamkan Allah. Kata Nabi pernah bersabda, al khaira innal khaira tuma'nina wa inna syarra ribah. Kata Nabi SAW, kebaikan yang dilakukan itu akan memberi efek tenang lahir maupun batin. Makanya ada orang hidupnya mungkin secara finansial belum banyak, tapi tenang gitu. Wa inna syarra ribah, tapi ada berbuat syar, keburukan, kejahatan, ribah, menggelisahkan, nggak tenang, nggak tentram, yang harus dikoreksi. Pada saat kita berusaha mendekat kepada Allah itu, ketenangan hati kita yang dikoreksi setelah sebelumnya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tukang bakso jemaah, dia jualan bakso, lalu kemudian tukang baksonya ditanya, "Pak, gimana Bapak jualan bakso?" "Alhamdulillah rezeki ada aja." "Udah berapa tahun?" "Udah 20 tahun." "Terus Bapak kalau weekend kemana?" "Saya kalau weekend ngajak anak istri jalan-jalan." "Kalau malam Bapak gimana?" "Saya mah dagang paling mentok jam 4 udah habis. Kadang bahkan sebelum jam 4 sore udah habis, saya pulang, saya kumpul sama keluarga, malam-malam saya bisa cengkerama sama keluarga, bahkan dari sore." "Pak, saya ini alumni ini," sebutlah satu tempat yang menawarkan sebuah marketplace, kalau bisa bilang gitu ya mah. "Saya itu pernah kerja di tempat ini. Nah, saya dulu gajinya sekian Pak. Dagangan bakso Bapak bisa saya lariskan dengan cara metodenya begini. Nanti Pak, kita nanti cari investor pemodal. Kalau udah dapat 1 miliar, kita jadikan 200 gerobak. 200 gerobak, nanti kalau sudah kita cari pemodal lagi 100 miliar. Dari 200 gerobak, kita jadikan 20.000 gerobak. Kalau udah 20.000 gerobak, saya begini. Nanti kalau Bapak udah punya sekian ratus ribu gerobak, Bapak bisa ntar weekend ngajak anaknya jalan-jalan. Malam bisa santai, cengkrama sama keluarga." Terus tukang baksonya bilang gini, "Lah, kalau nanti saya punya 200.000 gerobak, terus tujuannya weekend ngajak istri jalan-jalan, malam bisa cengkrama bersama keluarga, apa bedanya sama sekarang? Sekarang saya juga bisa kok weekend ngajak keluarga jalan-jalan, malam cengkrama sama keluarga." Lalu orang ini pun bingung, lah sesimpel itu ya. Masya Allah tabarakallah. Hadirin, kadang banyaknya nominal harta di rekening kita belum tentu jemaah membuahkan ketenangan dalam dada. Kadang begitu kan. Boleh jadi banyak tidak tenang, bisa jadi. Kadang orang berpikir itu selalu dan melulu kebahagiaan bicara tentang nominal. Memang nominal bisa membeli sesuatu, tapi yang jauh lebih daripada itu adalah ketentraman yang tidak bisa dibeli kecuali dengan ketaatan. Ketenangan jiwa yang gak bisa dibeli kecuali dengan ketaatan. Kalau orang hamba Allah taat sama Allah, gak ada jamaah yang dirahmati Allah bagi dia rasa takut atas kehilangan sesuatu kalau memang dia lepas sesuatu itu karena Allah. Pernah Nabi bilang dalam satu kalimat masyhur, kalimat ini kalimat favorit saya dari dulu. Kata Nabi SAW, "Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka min." Kalau kamu tinggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, pasti Allah akan beri ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari keburukan yang engkau tinggalkan. Itu barang pasti jemaah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan kalau Allah sudah janji Allah tuh gak pernah diingkari. Zaman itu ada orang bingung, ingin melepas dari pekerjaan yang kurang Allah ridhoi,
Dia masih bingung karena tanggungan anak ada satu orang. Misalnya contoh kalau ada kesamaan nama atau bagaimana, ini anggap aja ibrah buat kita bersama-sama. Anaknya satu orang, lalu dia bingung gimana nanti kalau saya lepaskan pekerjaan yang haram ini, anak saya, istri saya mau makan dari mana. Ketakutan itu gemuruh yang syaitan bisikan supaya kita terus ada di kubangan maksiat. Jadi kalau ada bisikan-bisikan kayak gitu, jangan deh, udah kamu di sini aja, ntar anak istrimu makan apa. Itu tuh cara syaitan supaya dia tetap ada di kubangan lumpur maksiat tadi. Hingga pada satu akhirnya dia ketemu sama seorang guru yang membuat dia memutuskan fix, apapun yang terjadi saya harus keluar dari kubangan lumpur hitam ini. Akhirnya dia memutuskan keluar dari pekerjaan yang haram, dia tinggalkan. Awalnya tertatih-tatih jemaah. Ya Allah, dulu nyari 50.000 gampang banget, sekarang nyari 50.000 susahnya bukan main. Dia menceritakan fase-fase awalnya yang sulit luar biasa, tapi satu support system yang gak pernah bisa dia lupakan. Support system itu bernama pasangan hidup. Istrinya mensupport, gak apa-apa, dulu kita cukup sehari 50.000 gampang, bahkan lebih bisa kita dapatkan. Hari ini kita mulai dari nol. Bismillah mas, ayo saya support, ayo saya dukung. Yang penting kita sudah tenang, insya Allah kita wafat gak bawa beban dari pekerjaan-pekerjaan haram yang masih kita lakukan karena kita sudah tinggalkan. Istrinya support. Suaminya akhirnya legowo, pelan-pelan mulai dia meniti dari hal-hal yang kecil yang 50.000 sulit dia dapatkan, hingga pada akhirnya Allah berikan hadiah terbaik buat dia. Ketenangan hati dia dapatkan sejak meninggalkan yang haram. Yang kedua, hadiah sebagai bonus atas keharaman yang dulu ditinggalkan, memiliki beberapa kedai daripada kedai-kedai makanan dan cukup diminati jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga selain yang pertama dapat ketenangan, yang kedua setelah bertahun-tahun dilewati fase-fase itu, Allah gak pernah lupa bahwa janji Allah selama hidup rezekimu aku yang jamin. Sehingga orang ini yang meninggalkan yang haram awalnya memang tertatih-tatih membangun pola. Setelah polanya terbangun, Allah kucurkan rezeki yang lebih besar sebagai pengganti dari yang dulu ditinggalkan. Kadang yang kita butuh itu satu jemaah, kita butuh yakin sama Allah. Coba Nabi Musa kalau bertanya-tanya, ya Allah, inna lamudrakun. Kan Nabi Musa ketika dikejar tentaranya Fir'aun mau ketangkep, lalu pengikut-pengikutnya Nabi Musa melihat Fir'aun yang semakin mendekat dari kejauhan, pengikut-pengikutnya Musa bilang, inna lamudrakun, nanti kita ketemu. Wahai Musa, kita ketangkep nih Musa. Kalla, kata Musa, tidak. Yakin sama Allah. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Ada Allah kok sama saya, sama kita. Ada Allah sama kita, nanti Allah kasih petunjuk sama kita. Ya masa iya kita ngeraguin Allah. Lalu Allah bilang sama Musa sesuatu yang kalau menurut akal sehat mungkin kalau Allah perintahkan itu sama kita, kita akan bertanya-tanya, Musa, fadrib bi asaqal hajar. Wahai Musa, coba tongkatmu kau pukulkan ke batu. Coba jemaah, ini kan lagi dikejar, mau ketangkep. Yang disuruh agar Musa melakukannya mukul tongkat ke batu. Kalau hari ini Anda lagi kurang, kan solusinya kalau kurang solusinya apa? Pasti uang kan? Lagi kurang nih, solusinya apa? Uang. Orang lagi kurang, orang lagi nggak punya. Tapi ternyata kadang solusi itu kalau kita baca pakai kacamata iman, nggak melulu tentang uang. Boleh jadi solusi itu datang tanpa pernah kita tahu kita yang menyelesaikan, tapi diselesaikan sama Allah. Kayak Musa dikejar Fir'aun, kan menurut kita harusnya solusinya datang bala tentara yang hajar Fir'aun, atau misalkan kalau nggak datang bala bantuan yang menghajar tentara Fir'aun, Musa ditolong dalam bentuk dibentengi tembok atau apa. Tapi ternyata disuruh fadrib bi asaqal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu. Hadirin, saat badai menghantam, ujian menerpa, yang kita butuh tuh cuma satu, yakin seyakin-yakinnya sama Allah bahwa Allah pasti nolong kita. Dan gak perlu jemaah untuk lebih dulu mencari solusi, tapi yang Allah bilang wasta'inu bis sabri wassalah, kalian itu cukup sabar lalu sholat.
Allah nggak bilang kalau ada masalah langsung cari solusi ya, belum ke sana. Tapi kalau kamu ada masalah, kamu sabar terus sholat ya. Kenapa? Seakan-akan tuh Allah bilang, hei hambaku, kalau kamu punya masalah datang kepadaku, aku yang membackup semuanya. Dan kadang yang kita perlukan cuma itu, yakin sama Allah. Udah di jamaah tidur aja, besok juga lewat. Udah di jamaah santai aja, besok juga berlalu. Udah di jamaah tenang dulu, penuh baik sangka sama Allah. Kadang saat manusia kita datangi, mas tolong bantu dong, dia tutup pintunya untuk kita. Saat orang kaya datangi, dia tutup pintunya untuk kita. Saat pejabat kita datangi, dia tutup pintunya, nggak mau bantu kita. Saat makhluknya Allah menutup, itu tanda terbaik dari Allah. Wahai hambaku, jangan ke makhlukku, mereka tuh nggak bisa apa-apa. Sini. Itu tanda baik. Saat makhluknya nggak ada yang mau nolong kita, tanda baik bahwa Allah langsung nanti yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Dan kalau jamaah yang menjadi penyelesai atas masalah jamaah adalah Allah, jamaah butuh siapa lagi jamaah? Kalau yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah kita itu adalah Allah, kira-kira kita butuh siapa lagi? Gak butuh siapa-siapa, karena Allah sudah menjadi penyelesai atas setiap permasalahan-permasalahan kita. Nah jemaah, kembali dalam bahasan, wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun. Mereka berdusta atas nama Allah padahal mereka tahu. Jangan jadi pendusta, bawa-bawa nama Allah. Apalagi mohon dimaafkan, mengingat hari-hari ini rawan kepentingan, rawan sekali dengan maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Jangan sampai menjual ayat thamanan qalila dengan harga yang murah atau harga yang sedikit. Jangan jemaah. 79, yuk kita beranjak ke ayat 79. Maka li basyarin ayyutiyahullahu alkitab wal hukma wan nubuwah. Tidak wajar bagi seorang muslim yang Allah berikan kepada mereka Al-Quran, hikmah, dan Nabi yang Allah utus kepada mereka, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang yang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-Quran, dan disebabkan kamu tetap mempelajari Al-Quran. Nanti saya jelaskan Rabbani itu apa, hamba-hamba Allah Rabbani. Tapi Allah mau beritahu begini, kalian ini yang megang Al-Quran gak pantas kalau kalian bilang, hei nyembah aku ya makhluk. Mohon maaf, maksudnya kita nih megang Al-Quran, lah kok nyuruh orang nyembah kita, bukan nyembah Allah. Gak pantas. Gak pantas itu sih cuma, loh kalian tuh megang Quran tapi kok kalian nyembah kalian sih. Karena Nabi pernah bilang gini, siapa yang mempelajari ilmu dengan 3 tujuan. 1, agar pandangan manusia tertuju padanya. Kalau dalam bahasa sekarangnya, mohon maaf, bahasa sekarang itu supaya tujuannya dapat followers, dapat subscribers, dapat kepentingan-kepentingan yang sifatnya pandangan manusia itu tertuju padanya. Kalau tujuannya dia nyampein sesuatu cuma sekedar viral, FYP yang nonton banyak, hati-hati, perlu diluruskan lagi niatnya. Kata Nabi, siapa yang menuntut ilmu untuk 3 tujuan. 1, pandangan manusia tertuju padanya. Tadi tuh, jadi viral lah, apalah. Itu mah bonus saja, bukan tujuan utama. Terus yang kedua, mendebat para ulama. Jadi dia belajar, tujuannya mendebat para ulama. Yang ketiga, merendahkan orang lain. Lam yarah raihatal jannah. Kata Nabi, orang yang belajar modelannya dengan 3 tujuan ini, lam yarah raihatal jannah, gak akan pernah mencium wanginya syurga. Padahal wanginya syurga bisa dicium dari jarak kaza wa kaza, kata Nabi, sekian dan sekian. Bayangin jemaah, ini kan hadis nyindir kita ya, terutama saya yang berbicara di sini, nyindir kita semua nih. Kita kan lagi belajar, maksud tujuannya siapa? Kalau tujuannya agar pandangan manusia tertuju kepada kita, hati-hati. Udah di warning sama Rasulullah.
Tujuan yang kedua, kalau tujuannya hanya kepentingan duniawi semata, hati-hati, sudah di-warning sama Rasul. Yang ketiga, untuk mendebat orang salih dan merendahkan yang lain, hati-hati, sudah di-warning sama Rasulullah, lam yarah raihatal jannah. Terus gimana? Berkebalikan semuanya. Nuntut ilmu yang benar itu kebalikan dari 3 poin yang tadi. Yang pertama berarti tujuannya, fokusnya ridho Allah, bukan cari muka di hadapan manusia. Yang kedua, cari ilmu itu kepentingannya kepentingan akhirat. Adapun dunia datang sebagai yang mengikuti, bonus. Karena kata para ulama juga, kejarlah akhirat, dunia pasti ngikut. Terus yang ketiga, kebalikan dari yang mendebat para ulama, merendahkan orang lain, maka ilmu ini melahirkan kasih sayang kepada sesama dan cinta serta hormat kepada para ulama, ustadz, guru, kiai, habaib, syekh, sehingga kita penuh respect, menaruh rasa hormat kepada beliau semua. Itu ilmu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di ayat ini Allah tuh beritahu, tidak layak bagi seseorang yang Allah berikan Al-Quran, Allah karuniai hikmah, Allah utus pada mereka Nabi Muhammad SAW, malah dia bilang, yuk sembah saya yuk. Nah, yuk ikut saya yuk. Nah, oke, mungkin gak ngikut individu, tapi mengajak bukan kepada Islam, justru mengajak kepada, mohon maaf, golongan dan yang lainnya. Hadirin, kita berdakwah untuk siapa? Allah. Kita berdakwah untuk Allah. Kita ngajak orang itu, rumusnya Al-Quran surah An-Nahl, terus di kolom komentar sahabat, An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika artinya apa jemaah? Ajak manusia Rabbi menuju Allah. Ajak manusia itu kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kita memang dari suku yang berbeda, tapi Islam menyatukan kita. Kita memang dari latar belakang yang berbeda, tapi Islam menyatukan kita. Kita punya pola pikir yang berbeda, sikap hidup yang berbeda, rumusan dan prinsip yang kita pegang dengan teguh, tapi kita punya Allah yang menyatukan kita dengan iman. Di situ. Jadi bukan ngajak orang kepada kita, tapi ngajak orang untuk menyembah Allah. Makanya kalimatnya kunu ibadan li. Hei manusia, ayo sembah aku, ayo ikut aku. Min dunillah, walakin mereka ngajak manusia menyembah mereka dan mereka menyampingkan Allah, itu nggak benar. Walakin, akan tetapi jadilah orang-orang yang menyembah Allah, kunu rabbaniyina, dan jadilah mereka hamba-hamba Allah yang rabbani. Sekarang yuk kita lihat Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang apa tentang hamba-hamba rabbani. Ini jemaah, orang-orang yang rabbani, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, jadilah dia orang yang bijak, jadilah orang yang alim, penuh ilmu, dan orang-orang yang tidak mudah marah, hidupnya dihiasi kesabaran. Ini rabbani, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi berilmu, bijaksana, orang yang sabar, gak mudah marah. Ini orang-orang yang rabbani. Nah terus jemaah, dijelaskan lagi oleh para ulama, rabbani itu kalau mereka belajar dari bab 1 runtut sampai bab akhir. Itu namanya rabbani. Kan kalimatnya gini ya, kunu rabbanin, jadilah hamba yang rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitab, atas apa yang kamu ajarkan sama orang. Jadi yang pertama, ini ayat tentang kalau kita ngajarin sama orang, ayo jadilah yang rabbani. Rabbani itu berarti mekanismenya tertata. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Dalam bahasa kependidikannya punya silabus, punya kurikulum. Kurikulumnya jelas, kurikulum Al-Quran. Yang dipahamkan adalah tentang tauhidullah. Yang dipahamkan adalah tentang yakinnya kepada Allah, ditanamkan kekuatan terhadap tauhidnya. Lalu berikutnya masalah-masalah adabnya dan seterusnya dengan ilmu yang rentetan cukup panjang. Mereka ajarin itu secara robbani, berurutan di tengah-tengah manusia.
Jadi nggak lengkap, ibarat bab 1 nggak langsung lompat ke bab 118, tapi mereka ngajarin jamaah yuk bab 1, jamaah ayo bab 2, jamaah ayo bab 3, jamaah ayo bab 4, bab 5, bab 7, bab 10, terus. Begitu, jadi tangga naiknya jelas, itulah disebut Rabbani. Jadilah orang yang Rabbani ketika mengajar, wa bima kuntum tadrusun, dan jadilah orang yang Rabbani ketika kamu mempelajarinya. Ini jamaah saya kasih tahu, rumus belajar ada di ayat ini. Rumus belajar ada di 79 Ali Imran. Tulis di kolom komentar sahabat. Rumus belajar ada di 79 Ali Imran. Rumusnya, guru mengajarnya dengan kurikulum yang jelas, murid menerima pembelajaran dari sang guru karena kurikulumnya jelas, maka dia mempelajarinya dengan Rabbani juga, step by step, satu tangga demi satu tangga. Mereka nggak lompat. Itulah rumus belajar dalam Islam. Jadi para sahabat Nabi itu, kalau jamaah lihat mekanisme pembelajaran dari Rasul kepada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam termekanisme dengan baik. Coba lihat fase-fase Mekah. Fase Mekah berapa tahun dakwah di Mekah Nabi? 13 tahun. Dakwah di Madinah berapa tahun? 10. Total berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Mekah. Itu waktu yang lama loh jemaah. Yang Nabi ajarkan di fase-fase Mekah kepada para sahabat apa dulu? Akidah tauhid. Seolah-olah Nabi memberitahu kepada kita, belajarlah dari fase kenabian yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Awal mulanya membangun pondasi keimanan yang dahsyat. Makanya jemaah yang dirahmati Allah, siapa yang mau membangun, maka dia harus bangun dari manusianya, bukan fisiknya. Mohon maaf saya harus utarakan ya jemaah, membangun bangunan 6 bulan jadi, membangun masjid, kalau Allah berikan rezeki 1-2 tahun mudah-mudahan jadi. Kalau masjidnya kecil atau masjidnya cukup mungil, kayak Masjid Fatimah Garung misalkan nih, ukuran 7x8 misalkan, insya Allah 6 bulan jadi. Bentuknya begini, 6 bulan jadi. Tapi yang lupa dan sering sekali dilupakan manusia adalah membangun pondasi manusianya, atau dalam bahasa lainnya SDM. Bangun masjid sepi, nggak rame, nggak ada yang sholat. Bangun masjid cuma sekedar difoto, wah masjidnya bagus ya, cekrek. Sudah pernah ke masjid ini tapi nggak makmur. Bangun masjid hanya untuk berbangga-bangga saldo kami 298.500.000 rupiah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menginfakkan hartanya di masjid ini, semoga Allah memulihkan. Tapi tetangga kanan kirinya kelaparan, bangun masjid tapi nggak ada yang sholat kecuali hanya imam, merangkap makmum, merangkap muazin, merangkap qomat, semuanya beliau sendirian. Makanya hadirin, bukan tentang bangunnya aja, tapi tentang memakmurkannya, pondasi keimanannya. Yuk coba lihat flashback, gimana Nabi punya mekanisme dalam pembelajaran yang ditanamkan ke hati para sahabat. Relung jiwanya mereka itu dipenuhi dengan kokohnya akidah. Di Mekah, kokohnya akidah dulu. Sampai ada sahabat Bilal bin Rabah, itu diikat tangannya begini, perutnya ditimpa batu yang sangat berat. Ayo Bilal, kamu murtad dari agama Muhammad, ayo kamu keluar dari agama Muhammad, kembali kepada agama nenek moyang kita. Kata Bilal apa? Ahadun ahad. Allah, Allah, Allah. Bilal tuh zikirnya gak banyak loh jemaah. Bilal tuh zikirnya baru waktu itu ahadun ahad, ahadun ahad. Lah kalau jemaah sekarang zikirnya banyak gak? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Terus ada zikir yang lain, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada zikir yang lain, la haula wala quwata illa billah. Kalau Bilal baru satu, ahadun ahad, ahadun ahad. Sekuat itu mental keimanannya. Harusnya kita yang zikirnya lebih banyak, lebih kuat mentalnya.
Ini kita bingung, aduh saya lagi bingung nih gimana ya. La haula wala quwata illa billah aja. Kata Nabi, kalau kamu terhimpit, ada kan pernah kisahnya tuh, anaknya ditawan. Tolong bawa uang tebusan kalau anakmu mau bebas. Lalu orang tua ini miskin, gak punya uang tebusan. Kalau kamu gak bawa uang tebusan, anakmu mati. Kata yang nawan. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, anak laki-laki kami ditawan, suruh bawa uang tebusan sekian dinar. Kami gak punya karena kami miskin ya Rasulullah. Apa yang harus kami amalkan ya Rasulullah? La haula wa la quwata illa billah. Sahabat pulang, istrinya nanya, sayang tadi kamu ke Rasulullah dapat solusi apa? Wajahnya perempuan salihah begitu melihat suaminya jawab, Rasul beritahu kita amalkan la haula wala quwata illa billah. Matanya berbinar, langsung ucap la haula wala quwata illa billah, enggak berhenti di hari itu. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata. Terus ucap. Malam harinya mereka tidur nih, penjaga-penjaga si fulan tidur. Terlepaslah rantai itu dengan kuasa Allah. Lalu ada kambing dibawa sebagai harta ghanimah. Kambingnya banyak, berisik, tapi Allah nggak bangunin tuh mereka tidur semuanya. Ini orang pulang dalam keadaan sehat. Yang tertawan tadi anak laki-lakinya membawa kambing yang banyaknya luar biasa. Orang kaget. Harusnya kan namanya kambing ratusan kan pasti mbe pasti bangun. Tapi kuasa Allah jamaah lewat la haula wala quwata illa billah, laki-laki ini selamat membawa harta ghanimah, kambing yang banyaknya ratusan atau bahkan ada yang mengatakan lebih daripada itu. Allahu Akbar, kuasa Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka jangan bingung. Dulu Bilal bin Rabah aja ahadun ahad, mental keimanannya baru punya kalimat itu aja kuat. Nah ini tentang Rabbani nih jamaah. Maka fase-fase itu dibangun lagi dari sekarang. Maka saya sarankan sebelum mohon izin sebelum membangun masjid, bangunlah jamaahnya. Sebelum membangun masjid, bangun dulu siapa timnya. Kalau bahasa sekarang kan siapa tim itu tuh apa? Apa mas? Iya, bangun DK-nya, Dewan Kemakmuran Masjidnya. Bangun dulu. Siapa nih positioningnya, siapa gitu. Karena jamaah makmurnya masjid tidak pernah berhenti dari 5 aspek yang kemarin ditulis. Aspek yang pertama ada ustadz yang ikhlas membersamai. Yang kedua ada agniya yang berinfak, orang kaya yang mendermakan hartanya. Yang ketiga anak muda yang dilibatkan untuk bergerak. Yang keempat ada dewan kemakmuran masjid yang adil. Yang kelima ada program-program yang maslahat sehingga uangnya tertasarufkan di tempat yang baik sebagaimana semestinya itu. Autopilotnya satu masjid pasti di baliknya ada motor penggeraknya. Mobil jamaah kalau punya mobil nggak ada mesinnya kira-kira jalan nggak tuh mobil? Nggak jalan jamaah. Saya jalan dari mana pak? Dari Garung kemana pak? Alun-alun. Ya kalau Garung alun tinggal gelinding. Coba kalau dari alun-alun ke Garung bisa naik nggak kalau nggak ada mesinnya? Ya nggak bisa naik. Emang mau ini didorong dari bawah? Waduh, butuh berapa jam kita naik ke Garung? Mobil untuk jalan butuh dinamo, mesin penggeraknya yang saling berikat satu sama lain. Dia tuh nggak cuma butuh dinamo doang, ada bensinnya, ada apa tuh kabelnya, ada apalah macam-macam segala macamnya yang saling terintegrasi satu sama lain. Sama wah masjidnya makmurnya itu bukan karena satu orang. Wah masjidnya makmur karena A, karena B, karena C. Bukan. Masjid makmur karena saling mengikat satu sama lain. Ada yang menyiapkan, ada yang membersamai dalam bidang ini dan itu. Ada yang menjadi orang balik layar, ada yang membersihkan sehingga tampil wangi sejadah-sejadahnya ketika sujud. Ada yang begini begitu, itu saling terintegrasi. Jadi bukan karena satu orang, bukan. Pentingnya sebelum membangun, bangun dulu Rabbaniyin, orang yang mau belajarnya. Bangun dulu SDM-nya, bangun dulu Dewan Kemakmuran Masjidnya. Seolah ayat ini tuh lagi nyapa kita jemaah. Wahai hambaku, belajarmu bagaimana? Hambaku, kamu bagaimana? Udah sampai bab berapa? Karena jemaah, ternyata metode belajar yang mengikuti Al-Quran
Robbani dalam arti step by step, langkah satu demi langkah yang satu, dari bab awal, bab 2 sampai bab akhir, itu ternyata memberi dampak yang sangat positif dibanding mereka yang belajar lompat-lompat. Bab ini belum selesai, pindah bab yang lain. Seperti kedalaman ilmu itu kalau bisa didalamkan sampai dalam, bukan hanya kita paham banyak tapi cetek-cetek doang. Makanya ada kalimat man sabata nabat. Siapa yang konsisten, dia pasti tumbuh. Keilmuannya tumbuh. Cetek. Baru cekin. Jamaah, kita insya Allah mau beli A untuk kemaslahatan A. Begini jamaah, yuk panjangin listnya. Cetek. Karena ilmu itu sudah diruntut, panjang mengisi. Ibaratnya di grup WhatsApp, begitu kita bilang jamaah begini-gini, selesai. Kenapa? Karena mereka punya pondasinya. Jadi begitu disuruh digerakkan, tek, langsung gerak. Bukan berarti kita nggak diperkenankan untuk mengikuti kajian yang sifatnya tematik, bukan. Kajian tematik juga perlu jamaah, kajian bertema juga perlu. Tapi selain kajian bertema, genapkan juga keilmuan kita dengan kajian yang runtut. Lagi bahas kitab apa? Riyadhus Shalihin. Udah khatam ya? Alhamdulillah, setahun sekian bulan khatam. Kitab apa? Syama'il. Udah khatam ya? Alhamdulillah udah khatam. Kitab apa? Al-Kabairnya Imam Zahabi. Dosa-dosa besar. Udah khatam. 76 dosa besar. Sudah khatam. Alhamdulillah. Kitab apa? Kitabut Tauhid. Udah khatam belum Kitabut Tauhid? Sudah. Kan enak. Gitu jemaah. Nah, pentingnya belajar step by step. Anak kecil kan dia belajar nggak langsung lari. Bayi, ayo lari langsung. Waduh, bayi langsung suruh lari. Enggak, mereka kan step by step. Merambat, merangkak, jalan sambil terjatuh tapi coba jalan lagi terus. Nah, itu yang dimaksud Rabbani. Jadilah hamba yang, ayo dong, kalau kamu ngajar, ayo hadirkan pelajaran yang runtut. Kalau belajar, wabima kuntum tadrusun. Nah, kalau kamu belajar tadrus, belajar juga dengan cara yang runtut agar keilmuan kita juga runtut dan nyaman kita pahami. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikah wan nabiyyina arbaban. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Nah, tidak boleh menjadikan para malaikat dan nabi sebagai Tuhan. Arbaban min dunillah, Tuhan selain Allah. Itu arbaban, ini Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah patut kamu menyuruh orang menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Gak pantas. Kalau kita muslim ya musliman hakikian. Jangan sampai kita muslim malah menyuruh orang berbuat kufur. Begitu ya jamaah yang dirahmati Allah. Gak kerasa sudah hampir jam 6. Mari kita buka sesi tanya jawab. Kalau memang ada yang mau bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Tapi sebelum tanya jawab, sahabat TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih sudah membersamai dari manapun. Semoga selalu diselamatkan Allah, dilindungi dan dijaga oleh Allah. Dan semoga Allah membalas semua jamaah offline maupun online dengan syurga firdaus tanpa hisab. Barakallahu fikum. Begitu ya jamaah, terima kasih banyak. Satu poin terakhir atas semua masalah dari kesimpulan tadi ya jamaah. Atas semua masalah yang boleh jadi datang dalam hidup kita, yang kita perlukan cuma satu, yakni yakin kepada Allah. Dan saat manusia menutup semua pintu dan semua aksesnya untuk menolong kita, itu kabar baik bahwa Allah langsung yang nanti akan menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Jangan khawatir, jangan sedih, Allah selalu bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan khawatir, ada Allah sama kita. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.